Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan soal yang 11.64 di buku Genkopis. Di sini fitnya sebanyak 100 kg/mol per jam, terdiri dari benzen dan toluen yang diumpankan pada kondisi mendidih. Nah, yang mengandung 55 mol benzen dan 45 mol toluen yang didistilasi pada kondisi 11,32 kPa. Ini untuk tekanannya. Lalu untuk hasil XD nya fraksinya 0,98 dan XW nya 0,04. Nah, menggunakan refleks rasio 1,3 kali dari refleks minimum. Nah, kemudian yang ditanyakan mencari jumlah teori yang dibutuhkan, lalu menghitung kebutuhan panas dari kondenser dan reboiler, dan mencari minimum number of theoretical tray atau tray minimum secara teori pada total reflux. Nah, kemudian kita membuat diagram akhirnya. Feednya sebanyak 100 kg/mol per hour. Nah, ini XF nya 0,55 dan distilatnya diketahui XD sama dengan 0,98. Nah, XW nya 0,04. Lalu kita mencari neraca massa totalnya dulu. Untuk neraca massa totalnya dihasilkan D sama dengan 109W. Nah, persamaan ini kemudian kita masukkan ke neraca massa komponen. Kalian mengetahui nilai W dan dari D. Kemudian didapat nilai W 45,74 kg/mol per hour. Nah, dan juga diketahui nilai distilatnya 54,26 kg/mol per hour. Nah, kemudian kita mencari nilai R. Nah, sebelum kita mencari nilai R, kita harus mencari nilai RM-nya dulu, karena di sini nilai R itu 1,3 kali dari RM. Kemudian nilai XD sudah diketahui, yaitu 0,98. Nah, untuk nilai Y aksen dan X aksen ini, pertama-tama kita membuat kurva kesetimbangan dulu dan garis 45 derajat. Untuk kurva kesetimbangan bisa dilihat di tabel 11 di buku Genkopis. Nah, untuk XA dan YA-nya ini kita plotkan ke sini. Kemudian kita mencari Y aksen dan X aksennya. Untuk nilai XF-nya kita plotkan dulu, yaitu 0,55. Nah, kenapa garisnya lurus tidak sama dengan soal sebelumnya, yaitu yang agak bengkok ke kanan? Nah, karena ini XF maksud saya Q-nya itu kita ketahui sama dengan 1 karena liquidnya cair jenuh. Nah, maka lurus ke atas. Kemudian untuk mencari Y aksen dan X aksen, XF tadi yang bersinggungan dengan kurva kesetimbangan benzen toluen, kita tarik garis ke kiri. Nah, kita dapatkan Y aksennya 0,75 dan nilai X aksennya kebetulan sama dengan XF, sama dengan 0,55. Nah, kemudian kita hitung dan didapatkan nilai RM 1,15. Karena RM sudah diketahui, kita bisa mengetahui nilai R. Nah, 1,3 dikali RM nya 1,15. Nah, didapat nilai R nya 1,495. Kemudian kita mencari nilai intercept. Nah, nilai intercept ini untuk kita plotkan di grafik. Nah, didapatkan karena kita cuma membutuhkan nilai intercept, maka XD per R plus 1 sama dengan 0,98 dibagi 1,495 ditambah 1.
Nah, dihasilkan 0,393. Di sini saya memakai 0,39 saja. Nah, kemudian untuk nilai interceptnya kita tarik garis perpotongan antara XD, ini XD ya, bukan XW. Lalu kita tarik ke 0,39. Nah, di sini. Dan ini disebut dengan garis enriching. Kemudian untuk mencari garis tipping, kita plotkan dari nilai XW nya tadi 0,04. Nah, kita tarik, kemudian sampai bersinggungan di garis antara XW dan nilai dan garis enriching. Nah, di sini. Nah, kemudian kita bisa mencari jumlah stage-nya. Nah, di sini kita ketahui 16 stage. Untuk trade teoritisnya, pertanyaan A sudah terjawab. Untuk yang C, nah 16 stage ini terdiri dari 15 stage di kolom distilasi dan 1 stage di reboiler parsial. Kemudian untuk soal yang B, nah pertama-tama kita mencari nilai L nya dulu. Nah, ini L sama dengan D kali R. Nah, ini nilai D nya, ini nilai R nya tadi. Nah, kemudian nilai L ini dimasukkan untuk mencari nilai V1. Nah, V1 nya didapat 135,3787. Nah, kemudian di soal tadi kita sudah mengetahui kalau nilai SD nya 0,98. Nah, nilai SD ini sama dengan nilai Y1. Nah, untuk temperatur referensinya kita pakai 81,08. Nah, kita bulatkan saja menjadi 81,1. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai. Sebelum kita mendapatkan nilai H1, kita mencari lambda A dan lambda B dulu. Nah, lambda A didapat nilai 30.778,1. Nah, rumus ini bisa dilihat di buku Genkoplis persamaan 1163. Nah, kemudian lambda B ini juga kita masukkan, didapatkan 34.224. Ini kita dapatkan dari buku Genkoplis juga persamaan 1164. Kemudian kita masukkan nilai H1. Nah, ini ada lambda A dan lambda B nya. Nah, kemudian seperti CPYB ini didapat datanya dari buku Genkoplis tabel 1161. Nah, ini halaman 733 buku Genkoplis. Nah, kita masukkan, dihasilkan nilai H1 30.885,8732. Nah, kilojoule per kilogram mol. Kemudian kita mencari nilai HD, dapatkan 60,554 kilojoule per kilogram mol. Nah, nilai H1, HD, V1 tadi dan L dimasukkan. Nah, untuk mencari beban panas dari kondenser, nah didapat 4.173.091,64 kilojoule per jam. Nah, setelah itu kita mencari nilai dari beban panas dari boiler. Nah, di sini kita mencari nilai HF dulu. HF-nya didapat nilainya 1650,0965. Nah, rumus HF ini sama dengan rumus HD. Nah, kemudian setelah nilai HF diketahui, kita bisa mencari nilai QR. Nah, nilai QR ini dan nilai HD, nah ini sama tadi, bisa dimasukkan. QR-nya didapat 4.547.216,95 kilojoule per hour. Nah, terima kasih penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.